Di sini kami beranggotakan sekitar 1.000 lebih ya, 1.000 Oh, lebih. anggotanya Ibu? Ya, anggota kami 1.000 lebih dan yang sudah tergabung dalam grup itu 500-an. Kemudian dari kegiatan kami, kebetulan kami itu diberi amanah juga untuk mengelola sentra UMKM kelurahan yang ada di Utara Atrium. Monggo. Pertama mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan Kelurahan Sendangadi yang telah memberikan amanah kepada kami sehingga menjalankan program-program yang ada di UMKM Kelurahan Sendangadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman. Kali ini kita bertemu lagi dalam acara podcast Bincang UMKM yang terselenggara bersama HIPI DPC Sleman beserta Serikat Usaha Muhammadiyah Kabupaten Sleman. Pagi hari ini kita kedatangan tamu Ibu Suparyanti. Terus ya Ibu, Sugeng Bu Suparyanti dari Forum UMKM Kelurahan Sendangadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Melati. Kita kedatangan tamu dari Ibu Suparyanti, yang mana pagi ini podcast kita selenggarakan di stand pameran potensi daerah Sleman di alun-alun Lapangan Denggung pada tanggal 1 sampai 10 November 2024. Baik, kita memulai bincang-bincang pagi ini. Bu Suparyanti, nyun sewu, bisa mungkin jenengan paring pangandikan menceritakan sekilas tentang kondisi UMKM yang ada di Kelurahan Panjenengan, kira-kira produknya apa, atau sudah maju atau masih butuh bimbingan dan sebagainya. Monggo silakan Bu Suparyanti. Terima kasih Mas. Mungkin tadi sudah disebutkan ya, saya Bu Suparyanti, kebetulan saya diberi amanah menjadi Ketua Porkal Kelurahan Sendangadi. Di sini kami beranggotakan sekitar 1.000 lebih ya, 1.000 lebih. Oh, anggotanya Ibu? Iya, anggota kami 1.000 lebih dan yang sudah tergabung dalam grup itu 500-an. Karena dari beberapa itu memang ada yang karena orang-orang dulu tidak punya WhatsApp juga ada seperti itu. Kegiatan UMKM kami yang beranggotakan dari ada yang kuliner, kemudian ada yang craft, ada yang bidang jasa, kemudian kebanyakan kami itu di bidang kuliner basah seperti itu. Kemudian dari kegiatan kami, kebetulan kami itu diberi amanah juga untuk mengelola sentra UMKM kelurahan yang ada di Utara Atrium. Monggo silakan mampir. Utara Atrium, Hotel Atrium. Leres. Barat Terminal Jombor leres sih. Leres, jadi beberapa anggota kami, hampir semuanya itu beranggotakan di Kelurahan Sendangadi, itu berusaha di situ untuk bidang kuliner seperti itu. Jadi itu salah satu dari fasilitas yang diberikan oleh Kelurahan Sendangadi. Seperti itu, Mas. Oh, baik. Wah, luar biasa. Ini berarti memang sudah memiliki tempat untuk memasarkan produk ya, Bu? Sampun, itu sudah beroperasi atau baru pembangunan? Sampun. Sudah beroperasi. Kami sudah berjalan 1 tahun ini dan kebetulan besok di tanggal 17 November itu genap 1 tahun kami beroperasi di situ. Itu dan teman-teman juga menggunakan di situ selain online juga offline juga, dan alhamdulillah sudah banyak yang mendapatkan konsumen di situ. Di situ ya Bu ya. Di sana ada berapa stand Bu? Modelnya stand 22 lapak seperti itu kalau kami menyebutnya. Dan jam buka jam tutupnya? Jam buka kami ada yang buka jam 5 karena ada yang bubur pagi. Tutup jam 01 karena ada yang jualan pecel lele kemudian penyetan gitu, ada beberapa itu yang jualan sampai jam 01. Oke, nah Ibu, sebenarnya saya ingin membahas ke perizinan permodalan, tapi ini kok dibahas pemasaran dari Sendangadi punya tempat sangat menarik. Yang berkunjung di tempat itu ke area kuliner Panjenengan, itu kira-kira sempat teramati mboten siapa saja, dari mana saja, ngaten, atau cuma sekedar orang liwat atau kados pundi Bu?
kebetulan kami yang langganan kami itu ada karyawan-karyawan yang mengerjakan tol itu Oh, sebagai langganan kami saat makan pagi, makan siang beliau maupun datang atau diantar box? mereka datang. Datang. Nggih, tetapi ada juga yang sudah melayani secara online itu juga sudah banyak seperti Nggih. itu. Nggih, juga mahasiswa-mahasiswa itu sih kalau siang tuh banyak banget Mas. Jadi kadang itu kita itu Oh, space untuk tempat duduk itu kadang kurang oke. seperti itu. Wah, luar Nggih. biasa. Ada 22 lapak tadi ya, Nggih, Bu? leres. Nah, 22 lapak ini memang kenapa hanya 22? Karena lahan terbatas atau peminatnya hanya 22 atau kados pundi? Baru pembangunan tuh baru 28. Tapi Kemungkinan area lahannya lebih. akan diperpanjang seperti itu, tetapi Oke. kita juga melihat anggaran nantinya Nggih, seperti apa ke depannya dan, rencana itu akan menjadi 44, rencana seperti itu. 44. Nggih, Nah, di tempat tersebut Ibu, selain memang berjualan lapak, nggih, eee, pernah belum diadakan sebuah event, nggih, misalnya berkegiatan, jatilan atau ulang tahun kelurahan mmm, atau expo atau apa sampun ati dereng? belum 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 pernah nggih? karena, nyun sewu dari space tempatnya juga agak terbatas nggih, Oke. karena kami space untuk parkir hanya sekitar, 3 meteran. Kalau tadi Ibu pangandikan mau dibangun lebih jadi 40 itu di lahan mana? Beda tempat atau Sebelah sebelah, jadi sebelah baratnya, tapi seperti masih itu. tanah kelurahan? Iya, Sekarang nggih masih kosong? nggih, Oh, seperti nah itu. itu kan sebenarnya bisa dipakai untuk expo, untuk pameran atau untuk Nggih kesen apa, pertunjukan kesenian jatilan atau yang lain itu masih nggih, mungkin tapi itu? kan lahannya masih belum tertata seperti itu. Jadi, Oh, masih kebonan, nggih, belum saya daratan, kebonan, nggih. leres, nggih, Oke, itu. oke. Jadi memang nah ini pihak swasta Nggih ataupun pemerintah dan swasta bisa masuk ke sana, nggih nah, dan yang mana itu sebuah tempat yang potensial sekali menurut saya Bu, karena nggih depannya hotel bintang, nggih, deket sama terminal, terus istilahnya pusat bisnis gitu. nggih Apalagi nggih Bu ngendika sudah jadi langganan pekerja tol. nggih Ini kan luar biasa ngaten. nggih, leres. Menika nggih. Baik, Ibu Yanti, kemudian terkait dengan tadi panjenengan ngendika untuk pelaku UMKM yang sudah member Nggih itu ada kurang lebih 500-an nggih. nggih, Nah, leres. terkait dengan perizinan Ibu, Nggih. perizinan apakah sudah bisa mencakup sebagian besar anggota atau masih butuh atensi kepada pelaku UMKM yang belum intens terhadap izin yang beliau miliki ngaten? Nggih, terima kasih. Nggih. Secara perizinan, saya sendiri melayani juga, Oh Bapak. Jadi nggih. nggih, kami kan kebetulan diberi kantor juga di sentra. Jadi sentra, Utara Atrium itu ada kantor kecil yang, Oh, kami gunakan untuk pelayanan, kantor seperti Vorkal itu nggih. nggih, kantor Volkar. Dan, teman-teman itu juga sudah kami sampaikan secara langsung maupun tidak langsung untuk pelayanan baik itu NIB, halal, Nggih, PIRT, kemudian HKI itu selalu kami sampaikan. Memang ya ada juga kesadaran mereka yang masih kurang, tapi ya. sebagian besar itu kami sudah mendapatkan baik itu PIRT, NIB maupun halal Oh, seperti itu. baik. Nggih. Nggih. Nggih, Bu. Kira-kira yang sudah karena Ibu tadi ngendika Nggih. sebagian besar kan makanan basah. Nggih. Berarti makanan basah yang expire date-nya mungkin pendek sehingga tidak perlu PRT gitu ya, Bu? Nggih, nggih leres. Nggih. Nah, bagi produk-produk yang memang memerlukan PRT sudah berapa persen bisa terjangkau? Bisa dijangkau oleh pemerintah ataupun dari lembaga untuk bisa sudah dimiliki oleh pelaku UMKM di wilayah panjenengan? Kalau dari memang kalau kami dari makanan kecil makanan kering itu Nggih, memang lebih sedikit nggih. Jadi, ngoten. hampir hampir sebagian itu sudah mempunyai untuk Sudah mau PIRT-nya nggih. oh, baik. Karena itu memang nyun sewu legalitas seperti produk-produk yang Ya, ada di depan ini ya. juga, sudah ber-PIRT maupun halal Nyun seperti sewu, itu. Ibu. Nggih Kalau ini produk anggota jenengan juga nggih? nggih, Nggih, ini keripik tempe. iya, Keripik tempe, itu keripik sagu, ini keripik sagu. nggih Nggih, keripik tempe dan keripik sagu. Jadi ini termasuk salah satu produk dari eh,
anggotanya Ibu Suparyanti nggih. Nggih, dari Sendangadi. Dari Sendangadi. Nggih, leres. Menika kita lihat sudah lengkap, kemasannya bagus. Kemudian informasinya juga lengkap. Ada judulnya keripik tempe dan keripik sagu, ada PRT, komposisinya juga sudah ada. Halal juga sudah ada. Nah, ini memang yang perlu dicontoh oleh para pelaku UMKM yang lain, dan ini bisa menginspirasi daripada anggota panjenengan piyambak. Nah, Ibu Suparyanti, terkait dengan banyaknya anggota panjenengan, itu sempat menjadi kendala mboten terkait permodalan? Ya, sempat Mas. Jadi gini, kami kebetulan juga ada CSR. CSR di kami itu ada Vinatra sama Bank BPD. Bank BPD Syariah atau yang Bank BPD yang ada di Cepongan. Oh, Cepongan. Nah, di situ mereka menawarkan untuk kredit kur gitu seperti itu, dan sudah kami sampaikan juga ada beberapa yang mengambil, ada juga yang tidak seperti itu, karena mereka juga melihat prospek, intinya apakah saya dengan meminjam itu bisa mengembalikan atau tidak seperti itu. Jadi setiap mereka pengajuan itu ada istilahnya, ada dari BPD itu, Bu ini layak enggak, seperti itu. Jadi intinya kami memberikan nilai plus atau tidaknya seperti itu. Tapi alhamdulillah selama ini dari teman-teman pelaku UMKM itu tidak ada kendala mengenai permodalan. Jadi walaupun yang paling ada kendala yaitu nantinya di bidang pemasaran seperti itu. Ya, Bu. Baik, jadi kalau saya matur, kedepannya kan Februari tahun depan itu kami berencana untuk mengadakan event, kami kasih tagline ngaji UMKM wisata dan budaya. Ngaji ini bisa bermakna pengajian, bisa bermakna mengkaji. Nah, nanti kami direncanakan kami keliling penyelenggaraannya tuh di masing-masing kelurahan dengan narasumber yang berbeda-beda. Nah, di situ kami memang ingin membawa beberapa oleh-oleh. Oleh-olehnya yang pertama itu kami memiliki tenda, tenda yang bisa dipinjam oleh kelurahan untuk pameran, untuk event-event. Tapi memang bukan hibah, bukan diberikan, tapi ini kami punya, bisa dipakai oleh akses untuk semua kelurahan. Kalau pas kosong monggo diagem, kalau pas kepakai gantian. Nah, selain itu kami juga sedang proses ada aplikasi, Bu, aplikasi web berbasisnya web yang nanti bisa mengkoneksikan antara pelaku UMKM di kelurahan dengan pelaku wisata. Karena pelaku wisata itu bisa tour and travel, bisa guide, bisa tour leader, atau bisa toko oleh-oleh. Nah, yang mana travel agent itu kan butuh snack, butuh makan box, butuh goodie bag untuk tamu-tamunya. Nah, ini kami coba buat sistem yang mana dari pelaku UMKM ini bisa langsung memasarkan. Kan tidak melalui admin tapi direct. Karena kalau kita pakai yang sudah besar itu kan berbasisnya penjualannya retail, satuan, dua tangan. Tapi kalau pesan 50, pesan 100, gitu kan masih agak kesulitan kalau di situ. Sehingga kami buat itu harapannya dari pelaku pariwisata dan umum yang mengakses itu bisa langsung pesan. Misalnya nih, kita lihat di display di web tersebut, keripiknya kok menarik ini, keripik sagon. Harganya 20.000, kok murah. Nah, dan wah ini gede, kalau ditaruh di tas bisa buat oleh-oleh. Saya pesen dong. Pesannya tidak melalui admin, tapi di situ ada kontaknya. Misalnya kontak keripik sagu tempe, langsung menghubungi sendiri, langsung pesan sendiri, bayar sendiri, nego sendiri. Menikah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jadi mudah-mudahan kami ke depan bisa ikut membantu daripada pemasaran teman-teman pelaku UKM, khususnya yang di Sendangadi. Dan kami tertarik lokasi panjenengan itu
bisa lebih dikembangkan, Bu. nggih, Yang di depan hotel bintang itu, nggih, karena tempat itu adalah tempat strategis. Nah, sambil memang melihat nanti kalau tol kan pintu tidak di situ ya, Bu, ya? tidak Tidak kan ya, masih nggih, di masih di baratnya, peronggahan. nggih, Jadi lokasinya aman. nggih, Nah, aman. dulu sempat saya dengar kabar terminal itu akan dikembangkan ke arah barat. Itu boten nggih, sekedar kabar berarti ya, Bu? Selama ini tidak ada Tidak ada kabar ke kabar kami, itu. nggih, Oh, mudah-mudahan baik. ndak Ya, berarti sehingga aman kami aman, kan gitu, amin. nggih, Nggih, ya Ibu. Nanti coba kami input info-info ini untuk nggih, kami tindak lanjuti ke beberapa anggota kami, nggih, pengurus nggih, dan beberapa relasi kami yang nggih, memang mudah-mudahan ada yang bisa interest untuk segera percepatan di Sendang Adi. nggih, siap, Nah, nggih, selanjutnya Bu Suparyanti, Nyun Sewu, mungkin sebagai closing statement-nya, nggih, panjenengan bisa menyampaikan harapan-harapan apa terkait dengan UMKM anggota panjenengan. Karena tadi nggih, saya lihat cukup istimewa dari yang sudah nggih, pernah hadir di insyaallah, podcast nggih, kami. nggih, Tempat juga sudah ada, nggih, literasi permodalan sudah masuk, nggih, kemudian CSR juga sudah masuk dari swasta, tidak hanya mengandalkan dari pemerintah. nggih. Nah, ini apakah masih ada harapan-harapan lagi Nggih, yang mau disampaikan dari Bu Yanti nggih, terkait dengan UMKM di wilayah panjenengan? Monggo Ibu. nggih, nggih. Terima kasih, atas kesempatan yang telah diberikan kepada Nggih, kami. Kami mewakili dari Forkal Kelurahan Sendangadi nggih, yang jelas. Pertama mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan Kelurahan Sendangadi yang telah memberikan amanah kepada kami sehingga menjalankan program-program yang ada di UMKM Kelurahan nggih, Sendangadi. Itu yang pertama. Yang kedua, juga pemerintahan Kelurahan Sendangadi, Bapak Ulu-Ulu, seperti itu yang selalu membina kami ke depannya dengan dalam melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan yang sudah difasilitasi oleh kelurahan dengan anggaran-anggaran yang ada, dan juga terima kasih kepada Bapak Dewan yang telah memberikan dana PKK yang telah kami ajukan selama ini, dan alhamdulillah ini akan kami gunakan untuk pelatihan seperti itu. Kemudian terima kasih juga kepada CSR, baik itu Bank BPD maupun Finatra yang telah bekerja sama dengan kami. Kemudian harapan kami dari Porkom Kelurahan Sendangadi, pemerintahan itu bisa menggunakan produk-produk yang ada di masing-masing kelurahan, utamanya produk snack maupun apapun itu bisa menggunakan produk dari lokal. nggih, Ya, karena untuk menghidupkan utamanya UMKM yang ada di menengah dan bawah nggih, seperti itu. Kemudian kaitannya dengan legalitas, marilah kita bersama-sama untuk bisa go internasional utamanya amin, nggih, agar legalitas itu bisa mendukung produk-produk kita itu akan lebih maju dan naik kelas. baik, Mungkin itu sebagai closing statement dari siap, kami. nggih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nggih, Bu Gitu. Saryanti, Nggih. matur nuwun sangat, mudah-mudahan setelah ini ada tindak lanjut kami bisa Siap. bersilaturahmi ke kantor panjenengan Nggih. yang ada di Nggih. depan hotel, Siap. sambil kita bisa ngobrol-ngobrol ringan. Nggih. Siap. Nggih, Nggih. nggih, matur nuwun Ibu, ya Siap. sahabat pelaku UMKM di Kabupaten Sleman. Kali ini kami cukupkan bincang santai bersama Ibu Suparyanti dari Sendangadi, Kapanewon, Melati, Kabupaten Sleman. Sampai bertemu lagi di podcast bersama forum UMKM kelurahan-kelurahan yang ada di Kabupaten Sleman. Dari saya, Tetra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.